Hak jawab ini disampaikan Damser Ambarita pihak kuasa hukum terlapor wanita pedagang kopi terduga pelaku penyiraman air panas berinisial LA. Saat ditemui Selasa sore di kantor LBH Gerhana yang berlokasi di Jalan Cembakaraya, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam klarifikasinya, pihak kuasa hukum terlapor membantah keterangan saksi kerabat pelapor yang sebelumnya mengatakan dalam pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sang pedagang kopi tak terima ditagih pinjaman oleh sang pemberi pinjaman, tanpa alasan yang jelas, yang tiba-tiba langsung menyiramkan air panas ke tubuh korban. Menurutnya, keterangan yang disebutkan saksi di atas itu tidaklah tepat dan bukanlah kronologis yang sebenarnya. Diketahui, pinjaman terduga pelaku terhadap korban berjumlah 500.000 yang dibayarkan secara bertahap selama 25 kali pembayaran dengan sisa tenor pembayaran sebanyak Rp175.000 yang belum bisa dibayarkan pelaku terhadap korban. Sang pedagang kopi mengaku bukannya tidak bersedia membayar pinjaman, namun dikarenakan belum punya uang, lantaran penjualan kopi sedang sepi saat itu dengan meminta kelonggaran waktu. Lebih lanjut, kuasa hukum menjelaskan bahwa kasus ini berawal saat sang pemberi pinjaman korban inisial FBS mendatangi terduga pelaku pedagang kopi yang saat itu sedang berjualan di Jalan Komplek Mutiara Palem, Cengkareng, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Korban yang saat itu bersama kakaknya datang ke lokasi sambil marah-marah dan memaki pedagang kopi saat melakukan penagihan pinjaman, hingga berujung cekcok mulut antara kedua belah pihak. Kuasa hukum terlapor menambahkan bahwa saat itu yang melakukan pemukulan pertama kali terhadap wanita pedagang kopi adalah kakak korban, di mana hal ini membuat anak sang pedagang kopi yang berkebutuhan khusus spontan membela ibunya dengan memukul balik yang mengenai kakak korban, hingga kacamata yang bersangkutan lepas. Keributan ini berlanjut, di mana anak pelaku yang saat itu sedang memegang gunting untuk membuka kemasan kopi, sontak menusuk kakak korban yang akhirnya mengenai korban. Tak sampai di situ, antara korban dan pelaku juga terlibat tarik-menarik termos yang saat itu berisi air panas yang berujung terjadinya penyiraman. Jadi sesuai dengan surat kuasa yang kami terima dari si Ibu Linda, bahwa berita yang diberitakan di media Bapak itu sepihak menurut Ibu Linda. Jadi si Ibu Linda ini merasa dirugikan, dicemarkan nama baiknya begitu. Jadi sebenarnya awal muasalnya itu di pelaku bisa menyiram korbannya itu dasarnya apa, Pak? Si ibu ini yang tukang kopi ini meminjam uang buat modal. Maksudnya yang memukul duluan itu siapa? Yang memukul itu menurut si Ibu Linda ini, begitu dia mereka cekcok dengan Marino, si rentenir ini memukul si Ibu Linda. Terus anaknya langsung respek kan, menonjok si ibu ini, kena kacamatanya, jatuh. Terus diambil gunting yang biasa dipakai buat gunting kopi sasetan kan, langsung ditusukkan sama ibu ini. Jadi ributlah mereka begitu. Ribut, datang si Ibu Linda ini melihat anaknya diperlakukan tidak ini, diseret ke jalan, datang dia diambil air panas, disiramkanlah ke ibu ini, ke ibu rentenir ini. Jadi begitulah kronologi kejadian yang kami dapatkan dari Ibu Linda yang memberikan kuasa kepada kami. Sebelum menyiram itu Ibu Linda itu memegang termos, termosnya diambil. Tadinya si Ibu Linda ini rebutan termos ini sama kakaknya si rentenir ini. Orang ini kan berdua datang situ, Pak. Rebut-rebutan lah sama termos ini. Nah, jadi begitulah cerita yang kami dapatkan dari Ibu Linda. Nah. Kalau korban sendiri betul, Pak, itu dia bang keliling? Apa? Betul dia bang keliling? Yang nagih itu bang keliling, iya rentenir. Ya. Kalau boleh tahu berapa bunganya, Pak? Ya hitung aja sendiri. Kalau 500.000 dibayarkan 24 kali, dengan sehari itu 25.000, berarti sekitar 20% kan. Jadi istilahnya cuma tunggu waktu sebentar, kita 2 hari doang Ibu Linda ini minta waktu untuk pelunasannya, yang tinggal 175.000. Tapi si ibu rentenir ini nggak mau, harus pada hari itu juga, maka terjadilah keributan. Bagaimanapun karena saya nggak ada uang, mau bagaimanapun nggak ada saya bayarkan. Itulah kata Ibu Linda ini, ributlah mereka, sama dia cakap-cakap itu laki ibu ini kan, memang nggak ada uang, mana 40.000. Nah, jadi begitu, Pak.
Rencananya, antara korban dan terduga pelaku yang kasusnya ditangani unit Polsek Cengkareng akan diselesaikan melalui restoratif justice atau jalur kekeluargaan yang akan dimediasikan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV.